Salam semua teman-teman, apa kabar hari ini? Ya, kita bersyukur kita bertemu kembali di materi di kelas pelajaran agama. Pada hari ini kita bersyukur karena pertolongan Tuhan kita bisa melewati 1 minggu lamanya dan kembali kita belajar pada hari ini. Kita melanjutkan materi pada minggu yang lalu, pelajaran 9. Aku belajar dari keluargaku. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pertolongan-Mu bagi kami. Kau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar, dan kami akan belajar. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami, kiranya Kau berikan kami hikmat dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah belajar tentang aku belajar dari keluargaku atau belajar dari orang tuaku, ya. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga, ya, yaitu fungsi sosialisasi, merupakan proses untuk mempelajari cara hidup masyarakatnya dan menjadikan cara hidup sebagai bagian dari kepribadiannya. Jadi orang tua bertanggung jawab atau memberikan pelajaran kepada kita bagaimana supaya kita bisa menempatkan diri di dalam masyarakat di mana kita berada. Kemudian fungsi edukasi, yaitu menanamkan nilai-nilai dan sistem perilaku manusia di dalam keluarga kita. Nah, di dalam Efesus, ya, kita melihat ada pesan kepada keluarga, baik kepada anak-anak maupun kepada orang tua, ya. Itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah, ya, di sana, di mana anak-anak diperintahkan untuk mentaati orang tua, baik ayah maupun ibu mereka. Kenapa mentaati orang tua? Karena orang tua merupakan wakil Allah di dunia yang bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Ya, orang tua itu memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sebagai wakil Allah diberikan tanggung jawab untuk baik dalam mendidik, memenuhi kebutuhan kita dan segala macamnya. Ya, baik secara materi, maupun secara rohani, orang tua bertanggung jawab akan hal itu. Itulah sebabnya, ya, anak-anak diperintahkan untuk menaati dan menghormati orang tua mereka. Oleh sebab itu, penghormatan dan ketaatan kepada orang tua, ya, itu dilandaskan pada kasih, ya, pada kasih kepada orang tua, sebagaimana kita mengasihi Allah, ya, bagaimana kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi orang tua kita. Kita tahu tadi bahwa orang tua adalah wakil Allah dalam dunia, maka anak-anak tidak punya alasan bahwa orang tua tidak mampu dihormati. Selayaknya atau sepatutnya kita menghormati orang tua karena mereka telah ditetapkan oleh Allah sebagai wakilnya untuk mendidik kita, untuk mengarahkan kita ke jalan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, ketaatan dan penghormatan kepada mereka itu terwujud di dalam sikap kita. Mulai dari perkataan kita, mulai dari sikap kita, mulai dari tingkah laku kita. Mereka bisa melihat
cara hidup kita yang baik, yang memuliakan Allah, dan di situ Allah disenangkan. Ya, ada anak yang memiliki sikap terhadap orang tuanya cuek ya terhadap orang tuanya, tidak peduli terhadap orang tuanya, apapun yang dialami orang tuanya ya tidak peduli, tidak mau tahu akan hal itu ya. Dalam perkataan juga seringkali anak di zaman sekarang orang tuanya ngomong dicuekin begitu saja, tidak peduli ya, tidak merasa bersalah dengan perbuatan itu, padahal Allah sudah memerintahkan untuk kita harus taat kepada mereka. Kemudian dalam tingkah laku mereka tidak mentaati perintah orang tua. Misalkan orang tua menyuruh begini, melakukan pekerjaan rumah, melakukan tugas dan tanggung jawab di rumah, dan apapun itu yang diperintahkan oleh orang tua, tidak menunjukkan ketaatan ya itu kepada anak-anak. Orang tua juga tidak hanya menuntut seorang anak ya, orang tua memiliki tugas tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka diperintahkan untuk harus takut kepada Tuhan. Kenapa harus takut kepada Tuhan? Ya, supaya mereka memberikan keteladanan kepada anak-anak, dan kedua, supaya mereka memiliki power atau memiliki sesuatu yang bisa diteladani oleh orang tua. Dan di dalam mendidik anak, ketika tidak takut akan Tuhan, maka pendidikan yang diberikan oleh orang tua diberikan dengan sesuka hatinya, tidak didasarkan pada kasih dan takut kepada Tuhan, maka akhirnya adalah pendidikan yang diberikan orang tua tidak baik atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Oleh sebab itu, di dalam mendidik anak, orang tua harus mendidik dengan mengedepankan ketaatan dan kasih kepada Allah ya. Walaupun mereka memarahi anak mereka, tetapi mereka mendasarinya bahwa karena mengasihi Allah, bukan karena kebencian. Dan saya rasa bahwa orang tua kita melakukan hal demikian. Kemudian memberikan keteladanan kepada anak-anak, artinya bahwa tidak serta-merta anak-anak dilarang harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tetapi orang tua pun tidak mentaati apa yang dikatakan sendiri. Itu tidak bisa ya. Orang tua harus memiliki keteladanan di dalam setiap perkataan yang diucapkan dan yang disampaikan kepada anak-anak, artinya bertanggung jawab dalam setiap perkataan mereka. Kemudian memandang anak-anaknya secara utuh dan holistik, tidak ada perbedaan ya. Seringkali ada orang tua membuat anaknya berbeda-beda. Ada anak yang disebut di zaman sekarang ada anak emas, ada yang dikasihi, atau ada yang tidak terlalu diperhatikan ya, ada, tapi jarang ya seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Walaupun anak-anaknya misalkan ada yang kekurangan fisik, misalkan kurang sempurna ya, mohon maaf. Seringkali ada orang tua yang karena anaknya kurang sempurna secara fisik, maka mereka memikirkan anak ini tidak usah ya diperhatikan. Seringkali perhatiannya diabaikan begitu saja. Itu salah juga. Ya, kemudian membina anak-anaknya dengan memberikan pengajaran, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, persahabatan, bimbingan, kasih, dan disiplin dan teladan. Nah, teman-teman, di sini tanggung jawab orang tua yang sangat urgent, bagaimana memperlakukan seorang anak itu sebagai sahabat, sebagai teman di dalam mendidik. Tidak otoriter, anak-anak tidak merasa mentaati perintah orang tua itu karena ketakutan, tidak bisa begitu. Tetapi mereka mendidik anak-anak, membina anak-anak dengan penuh kasih, dan anak-anak bisa merasa nyaman sehingga ketaatan mereka bukan disertai karena ketakutan, tetapi disertai karena penghormatan. Ketakutan dalam pengertian tidak takut karena hukuman dan segala macam, tetapi karena kewibawaan orang tua itu menjadi hal yang dihormati oleh seorang anak.
Ya, di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 dijelaskan di sana atau ditegaskan betapa pentingnya mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Inilah sebenarnya tanggung jawab orang tua yang sangat besar. Makanya patutlah kita teladani dan patutlah kita hormati mereka. Mereka bertanggung jawab mendidik sesuai dengan jalan yang dikehendaki Tuhan. Jika orang tua tidak memiliki iman, maka tidak bisa mendidik sesuai jalan Tuhan. Maka orang tua bertanggung jawab, ya, memiliki peranan penting di dalam membangun iman, menumbuhkan iman anak di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena tujuan dalam pendidikan keluarga adalah untuk mendidik, mengabdikan anak-anak mereka kepada Allah dan kehendaknya. Ya, mereka harus berpikir bagaimana supaya anak itu memiliki sikap yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Mereka didorong, ya, mereka didorong untuk mencari dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, hal ini tanggung jawab orang tua sangat besar, ya, bagaimana menciptakan atau bagaimana membuat seluruh anggota keluarganya, terutama anak-anak mereka, untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidup mereka, mereka memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi keluarga Kristen, ya, kenapa kita belajar, ya, karena anak belajar dari keluarga, karena keluarga Kristen. Ketika kita sudah membahas tadi, maka kita melihat bahwa keluarga adalah sebagai sumber nilai, sumber sikap, dan sumber norma. Wajar atau patut kita belajar dari keluarga kita. Kenapa hal demikian? Karena keluarga Kristen adalah pusat pembentukan pribadi menjadi murid Kristus. Ya, makanya jangan heran teman-teman jika orang tua selalu mengajarkan kita untuk beribadah, membaca Alkitab, dan segala macamnya, ya, supaya kita menjadikan Tuhan sebagai guru kita, guru agung kita, meneladani Kristus, dan kita menjadikan Kristus sebagai teladan bagi kehidupan kita. Ya, kemudian di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di situ dijelaskan bahwa kita, keluarga Kristen, harus meletakkan dasar yang benar, ya, yaitu Kristus sebagai dasar membangun rumah tangga. Kalau Kristus sebagai dasar untuk membangun rumah tangga, maka pusat kehidupan kita itu adalah Kristus. Seluruh apapun yang kita lakukan adalah berpusat untuk memuliakan Kristus, ya, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, tidak pernah terlepas daripada tujuan, yaitu untuk memuliakan Kristus. Maka nilai, norma, dan sikap yang kita miliki dan kita pelajari atau teladani di dalam kehidupan keluarga kita adalah yaitu sikap yang berpusat dan nilai yang berpusat atau norma yang berpusat kepada kehidupan Kristus. Itulah kehidupan keluarga Kristen. Maka dengan itu kita harus mensyukuri, ya, mensyukuri kehidupan keluarga kita. Jika teman-teman saat ini bisa menikmati kehidupan bersama keluarga, bersama orang tua yang selalu cinta kepada kalian, yang selalu mengasihi dan selalu memperhatikan, selalu peduli kepada kalian. Jangan sedikit-sedikit orang tua menegur kita, membimbing kita, lalu kita membelakangi mereka dan merasa bahwa orang tua tidak baik, cerewet, dan segala macam. Itu salah. Kita harus syukuri, ya. Kita harus menjaga keutuhan keluarga kita, karena keluarga adalah wadah utama dan pertama dalam membentuk pribadi kita yang unik. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kita bisa seperti ini, ya, itu karena keluarga kita. Kita mempunyai banyak teman, itu karena faktor daripada keluarga. Maka dengan itu, seburuk atau sejelek apapun keluarga kita, kita harus menyadari bahwa melalui keluarga kita, kita melihat karya Tuhan yang sangat besar. Kita bisa merasakan karya Allah, ya.
di mana orang tua kita mendidik kita dengan baik, dengan sabar, dengan cinta, ya. Hargailah mereka, hormatilah mereka sebagai pendidik yang tidak pernah menghitung lelah, mengenal lelah mereka tanpa pamrih, tetapi mereka menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, menuntun kita pada jalan kehidupan yang baik. Karena bukan hanya di dunia ini yang kita lihat, ya. Kalau kita melihat kehidupan di dunia ini, maka kita merasa bahwa mungkin orang tua kita tidak sempurna, tetapi ada hal-hal yang bernilai kekal yang telah diajarkan kepada kita, yang telah ditanamkan oleh orang tua kita kepada kita. Itulah yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian pendidikan, eh, kita harus sadari bahwa hanya melalui keluarga, ya, kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, yang banyak, ya. Walaupun kita sekolah, tetapi jauh, ya, lebih banyak kita mendapatkan ilmu, ya, hal-hal yang sederhana, ya, hal-hal yang bersifat etika, moral, spiritual daripada keluarga kita. Maka dengan itu kelak kehidupan kita seperti apapun, kita berhasil ataupun kita masih belum berhasil, kita harus menyadari bahwa orang tua kita adalah pribadi yang patut kita hormati dan hargai. Maka cintailah mereka, bagaimanapun keadaan mereka, ya, kita harus hormat kepada mereka. Kita banyak belajar daripada mereka karena mereka adalah tempat pertama dan utama kita belajar melalui orang tua dan keluarga kita. Oleh sebab itu, teacher berharap bahwa anak-anak sekolah Christian Basic, ya, memiliki sikap yang baik, yang takut akan Tuhan, yang ditunjukkan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Karena perintah firman Tuhan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Barang siapa yang memiliki cinta dan hormat kepada orang tuanya, Tuhan pasti akan membalaskan itu, ya, dengan kasih Tuhan menuntut kita untuk memiliki kebahagiaan, ya, ketika kita melihat orang tua kita senang karena perilaku kita. Tetapi ketika kita melakukan perilaku yang tidak senonoh, yang tidak benar, yang tidak baik terhadap orang tua, maka dikatakan dalam firman Tuhan, terkutuklah, ya, terkutuklah orang, anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Maka kita harus menjaga sikap, jaga perkataan, jaga perilaku kita, agar orang tua kita menjadi orang-orang yang eh, senang melihat kehidupan kita dan Tuhan dimuliakan di sana. Demikian saja materi kita pada hari ini, dan teacher berharap bahwa kita menjadi pribadi-pribadi anak remaja yang memiliki perilaku yang benar, yang memuliakan Tuhan dengan sikap kita menghormati orang tua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ajar kami, didik kami, dan tuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu dan untuk melakukan yang benar di mata-Mu, Bapa. Ini doa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tolong dan mampukan kami melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk menghormati dan mentaati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.